Shalom semuanya. Shalom Bu. Masa ibu? Salam Oke, Ade Sartika. Selamat malam Bu. saudara aja. 1 menit lagi nih. Kita toh. Kita tunggu dulu. Oke Kak, silakan kita udah bisa mulai. Bentar ya. Kita posisikan dulu kameranya. Oke, buat saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya sapa kita sekali lagi, Shalom. 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 Oke, puji Shalom. Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bergabung lagi, kita bisa berkumpul lagi meskipun kita bukan dalam satu tempat, di tempat-tempat masing-masing, tapi kita percaya Tuhan sudah mengenal hati kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan pada saat malam ini. Oke, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan memulihkan ibadah kita atau kebaktian kita, pemuda-pemudi bersinar. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong, menyertai kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bisa bernafas, kami bisa memuji dan memuliakan nama Bapa yang di surga. Tuhan Yesus, itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi kami percaya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, ini kami pada saat malam ini, anak-anak-Mu, kami rindu Tuhan, memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus dengan tujuan bersyukur, berterima kasih atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau menjamah kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami pada saat malam ini. Biarkan kami benar-benar datang untuk memuji dan memuliakan nama Bapa yang di sorga. Terlebih Tuhan Yesus, layakkan kami datang di hadapan-Mu pada saat malam ini, agar semua yang kami lakukan pada saat malam ini menyenangkan hati Bapa yang di sorga. Terima kasih Bapak, inilah kehidupan kami, jiwa raga kami, sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu, biarkan pimpinan Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita mari menyembah Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat lagu pujian yang menyatakan bagikan bejana. 1, 2, 3. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku. bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita ulang lagu ini sekali lagi dengan judul Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku
jadikan ku alat, jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya Yesus, kami sembah, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya Yesus, benar Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Jadikan kami alat-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa, yang sungguh indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat malam ini kami bisa Tuhan Yesus berseru, bisa memuliakan nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi kami percaya Tuhan karena anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami, di dalam pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, khususnya keluarga, pemuda-pemudi Nias Bersinar Tuhan, kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan Yesus akan hadirat-Mu Tuhan, akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hingga pada saat malam ini Tuhan, kami bisa datang menyembah, memuji, dan memuliakan nama Bapa yang di sorga. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dengan dosa, baik sengaja tidak sengaja, melalui pikiran, perbuatan, terlebih isi hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan kerendahan hati Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan dari Engkau. Engkau ampuni, Engkau lepaskan di dalam kehidupan kami Tuhan, agar tidak menjadi penghalang dan penghambat anugerah dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, selama kami hidup di dunia ini Tuhan Yesus. Terlebih juga pada saat malam ini Tuhan, kami rindu buat saudara-saudari kami yang belum sempat hadir, yang belum sempat bergabung kepada kami pada saat malam ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan pada saat malam ini, kiranya Engkau yang selalu menyertai kehidupan mereka. Terlebih juga Tuhan Yesus, bila mereka dalam keadaan sakit, Engkau jamah Tuhan Yesus, Engkau urapi Tuhan, Engkau berikan pemulihan Tuhan Yesus. Terlebih juga Tuhan, bila mereka dalam keadaan malas Tuhan, mereka terlena dalam kehidupan duniawi Tuhan, pada saat malam ini kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka Tuhan Yesus, supaya mereka pelayanan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memakai
Engkau pakai kami dengan luar biasa pada saat malam ini, yang mengambil puji-pujian Tuhan, terlebih yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai kami dengan luar biasa pada saat malam ini Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar setiap yang kami lakukan, agar setiap pelayanan kami pada saat malam ini Tuhan Yesus menyenangkan hati Bapa yang di sorga. Terlebih juga Tuhan, perkumpulan kami pada saat malam ini, ada roh jahat, roh iblis yang tidak senang melihat kami Tuhan pada saat malam ini, anak-anak-Mu. Kami tolak, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Di ibadah kami pada saat malam ini, hanya Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami, di ibadah kami pada saat malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah segenap jiwa raga kami persembahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tidak memiliki apa-apa Tuhan, dengan itu kami persembahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya pimpinan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami pada saat malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Buat saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita merasakan sukacita hadirat Tuhan, Roh Tuhan pada saat malam ini. Dengan itu mari kita bersukacita, mari kita bersorak-sorak di hadapan Tuhan, mari kita angkat lagu pujian. Saya rindu saudaraku yang terkasih membuka kamera videonya supaya kita nampak dan suaranya sepertinya hanya saya yang bicara. Shalom. Salam. Shalom. Shalom. Kita buka aja kameranya dan suaranya sama. Saya lebih promosi. Oke. Mari kita bersukacita, mari kita bersorak buat Tuhan pada saat malam ini. Mari kita angkat lagu pujian yang menyatakan malam ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Malam ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, malam ini kurasa bahagia. Malam ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, malam ini kurasa bahagia. Malam ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku,
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita? Haleluya. Amin. Saya percaya yang kita pada malam ini yang hadir, kita bisa gabung, kita bisa hadir pada saat malam ini karena kita telah dipersatukan Tuhan dalam perkumpulan persekutuan rohani anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yes, Oke, amin. buat saudara. Amin. Amin. Oke, buat saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Tujuan utama kita pada saat malam ini untuk gabung, yaitu untuk memuji nama Tuhan dan rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membawakan kita ke dalam doa nanti hambanya sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian yang menyatakan aku mengasihi engkau. 1, 2, 3. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi engkau Yesus. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu. Tujuan hidupku hanyalah
curahkan kepada hambanya. Kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang terus menjadi kekuatan kami dan yang akan menjadi terang dan pelita bagi kaki kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini kami mau belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Dan biarlah Roh Kudus juga yang selalu senantiasa memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti dengan baik apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Yesus, dan namamu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam teman-teman, apakah suara saya bisa kedengaran? Jelas. Jelas ya? Oke. Baik, terima kasih. Oke. Baik, saya mengucapkan terima kasih buat teman saya Amati ya kan. Amati telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan singkat buat kita pada malam ini. Sebelum itu dulu perkenalkan, nama saya Yanto. Saya asli Nias, tapi saat ini saya tinggal di Maluku. Sehingga kita ada perbedaan jam sedikit. Kalau teman-teman di sana mungkin masih 8:30 ya. Di sini udah 10:30. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf kepada teman-teman. Mungkin nanti saya tidak bisa ikut acara ini sampai selesai karena di sini jamnya udah terlalu malam. Oke teman-teman, malam ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya berjudul yaitu menikmati masa muda. Teman-teman semua, satu pertanyaan yang saya ajukan buat kita semua pada malam ini, dan silakan kalian jawab dalam hati kalian masing-masing. Sekarang kalian umur berapa? Dan apakah kalian sampai saat ini sudah menikmati masa muda kalian? Atau masih belum? Silakan jawab ya dalam hati masing-masing. Jangan tanya ke temannya jawabannya. Jawab sendiri. Nah teman-teman, masa muda merupakan suatu masa di mana kita banyak memiliki waktu untuk melakukan beberapa hal. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika kalian sudah punya suami, sudah punya istri, maka gerak-gerak kita sangat terbatas sekali. Berbeda dengan ketika kita masih muda. Nah, bagaimana cara untuk menikmati masa muda? Mari kita buka Alkitab di Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Mungkin seseorang boleh membacakannya buat kita. Saya persilakan. Seseorang boleh membacakannya buat kita. Pengkhotbah berapa itu? 11 ayat 9 sampai 10. Bersukarialah, hai pemuda, dalam pemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Amin. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam membaca ayat ini. Teman-teman, dari ayat yang telah kita baca tadi, salah satu cara kita untuk menikmati masa muda kita yaitu dikatakan di sini bahwa bersukaria, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Bersukaria artinya di sini adalah bersenda gurau, bersuka-suka, bergiran hati, beramai-ramai, atau bergembira raya. Nah, hal apa saja yang bisa membuat kita berbahagia atau berkarya? Uang, harta,
pacar yang cantik atau yang ganteng, atau bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau yang lainnya. Apakah salah kita untuk memiliki semuanya itu? Apakah salah kita bersuka cita berbahagia dengan hal-hal semuanya itu? Nah, sukaria yang dimaksud di kitab pengkhotbah di sini adalah bukanlah sukaria yang dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Di pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahayanya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu pun Kok mati? Sabar ya teman-teman, mungkin jaringan. Coba hambanya yang berfirman tadi keluar dulu sebentar. Tetap sukacita ya teman-teman, walaupun jaringan mengganggu. Amin, 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 amin. Amin, amin, Bu, Ya. amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, kita tunggu lagi ya saudaranya yang menyatakan firman Tuhan. Gimana, yang firman Tuhan udah masuk lagi? Belum ya? Konfir dulu ya Agnes namanya. Bentar-bentar, Kak Solala. Halo? Kak Solala ada? Yang mempunyai nomor beliau, tolong dikonfir dong. Saya juga, oh iya udah bergabung dia. Silakan. Oke, saya minta maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Kita maklum. Kita kan ibadah online. Silakan hambanya. Masih belum bisa kayaknya jaringannya. Tuhan memberkati. Ini jaringannya kurang ini ya. Kita doakan dalam Jaringan. nama Tuhan Yesus. Jaringannya stabil. Ya, dia udah ini. Oh, Oh, alah, sabar yang dia. Bang Arta ya. Sabar, Bang Arta. Bagi teman-teman yang baru join, mohon bersabar. Siap, Bang Bang. Edison sabar ya. Ya. Astaga.
Masih semangat ya teman-teman. Amin. Amin. Karena ya pasti itu Bu. Semangat kami nggak pernah Makasih ya. berubah. Iya aja. Sampai kita menunggu firman Tuhan yang masuk ya. Kita ngangkat puji-pujian aja gitu biar kita tidak merasa bosan. Dia udah bergabung itu. Oh, udah bergabung dia, silakan. Udah Bu. Saya minta maaf sekali. Aduh, nggak lancar ini. Gak jadi masalah Kak. Tempat Maklum. saya jaringannya agak apa ya? Yes, no problem. Silakan. Oke. Mati lagi. Corona tahu. Oh, mati lagi. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Ada amin. Amin. Amin Bu. Haleluya. Amin. Maafkan suara saya masih belum pulih lagi, masih dalam pemulihan. Hampir-hampir suaranya lebih memberkati daripada yang sebelumnya tadi. Walah. Bersabar ya. Ditunggu. Memang menunggu itu nggak ini Pak. Menunggu itu nggak akan membosankan. Cuman menyakitkan. Tergantung penyingkapan Bu. Yang penting firman Tuhan ditabur pada kita pada malam hari ini, itu aja. Betul Pak. Amin. Amin. Thank you Pak Pendeta. Tuhan Tadi ayat memberkati ya Pak. Tuhan yang sudah diberikan saudara itu apa ya? Khotbah Oke. 11 ayat 9. Kak Salala, betul saya setuju dengan saudara. Oke, langsung saja ya. Saya akan screen Silakan ke layar. saudara Sala. Mantap Bang Tri. Oke guys, kita bisa mute ya. Sekretaris mau menyampaikan sekedar pengumuman. Silakan sekretaris. Monggo. Pak sudah kelihatan di layar? Baik, selamat malam rekan-rekan yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini saya akan menyampaikan pengumuman sesuai dengan ibadah kita minggu depan. Pelayan tanggal 4 Juni 2021, WL dilayani oleh Saudara Damai. Firman Tuhan disampaikan oleh Saudara Hizkia Gule. Doa syafaat dilayani oleh Saudari Nisa Hulu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 13, demikianlah firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka melayani mezbah mendapat bahagia mereka dari mezbah itu. Demikian saja pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan selesaikan pengumumannya. Ya, firman Tuhan yang tadi sudah join kembali, silakan. Kak, siapa tadi namanya? Oke, teman-teman, maaf ya, Baik. udah 2 kali ini. Jangan sampai Ya, yang nggak apa-apa, Kak. 3 kalinya. Yes. Baik, silakan. Oke, maaf ya saya off kamera ya, nggak apa-apa kan? Ya, tidak apa-apa, Kak. Kita mengerti. Iya.
Oke, saya lanjut. Eh, saya ulang bahwa sukaria yang dimaksud kita pengkhotbah dalam hal ini bukanlah sukaria dengan sebebas-bebasnya. Tetapi seperti yang saya baca tadi bahwa di pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 18 bahwa kita boleh bersukaria dengan catatan itu semua adalah hasil dari jerih payah kita, bukan dari hasil penipuan, bukan hasil dari curian, korupsi, atau sejenisnya. Saat ini teman-teman, banyak sekali anak muda yang suka belanja tiap hari, beli baju, beli sepatu, beli jam tangan, tetapi masih minta sama orang tua. Gayanya selangit, tapi uangnya masih pinjaman online. Pakai sepatu keren, hoodie keren, jam tangan keren, tapi masih cicilan. Nah, tujuannya apa? Supaya dia kelihatan lebih keren. Dan apakah itu namanya sedang menikmati masa muda? Bukan. Itu namanya siap-siap kamu menjadi stres atau siap-siap jadi gila karena mikirin hal-hal semuanya itu sedangkan kamu sendiri tidak mampu untuk mencukupkan semua itu, atau bahkan kamu masih belum ada penghasilan tetapi gayamu udah selangit. Dan itu bukan menikmati masa muda, itu hanya menyiksa masa mudamu. Nah, di selanjutnya dikatakan bahwa turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Nah, teman-teman semua, selagi masih muda, lakukan semua yang ingin kamu lakukan. Apa sih yang menjadi keinginan hati? Mau sukses, jalan-jalan, keliling Indonesia setidaknya, kuliah sampai S-Teller, punya mobil, punya becak, jadi YouTuber, jadi TikToker, atau ada yang bercita-cita mau jadi-jadian. Saya harap ya nggak ada di sini yang bercita-cita mau jadi-jadian ya. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai semuanya itu, keinginan hati kita itu? Yaitu kita harus bisa membuat sebuah yang namanya target. Contohnya, tahun depan saya harus sudah lulus kuliah. Tahun depan saya harus udah lulus SMP, udah lulus SMA. Nah, bagaimana target itu bisa kesampaian? Yaitu susunlah atau buatlah sebuah yang namanya strategi. Hal-hal yang ingin kamu lakukan untuk mencapai target tersebut. Teman-teman, nikmatilah masa mudamu dan usahakan di masa mudamu kamu tidak punya utang di mana-mana. Saya nggak tahu apakah di sini ada yang suka ngutang-ngutang di sana di situ. Saya tekankan bahwa usahakan di masa mudamu kamu tidak mempunyai utang. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa salah satu cara lain untuk menikmati masa muda itu buanglah kesedihan dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Nah, kesedihan adalah merupakan suatu lawan dari kebahagiaan atau kegembiraan yang tadi, dan serupa dengan duka cita atau kesengsaraan. Kesedihan biasanya lebih ditandai dengan indikasi menangis. Saya tidak tahu, di sini masih ada yang suka menangis? Saya rasa percaya tidak ada ya. Apalagi kalau laki-laki menangis, waduh, jangan sampai ya laki-laki menangis. Biarlah perempuan saja yang menangis. Kita akan sedih. Putus sekolah, kita pasti sedih. Kalau seorang anak dia putus sekolah dia nggak sedih, perlu dipertanyakan anak itu. Atau putus cinta. Siapa di sini yang pernah putus cinta dan menangis? Boleh lambaikan tangannya, saya mau lihat. Ketika dia putus cinta, dia menangis. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Aduh, saya nggak lihat sih. Nah, teman-teman, itu semua bisa membuat kita sedih. Masalah-masalah yang saya sebutkan tadi itu akan memicu kesedihan bagi hidup kita. Nah, kenapa
pengkhotbah mengatakan sini, buanglah kesedihan dari hatimu. Nah, kenapa kita harus membuang kesedihan? Karena memiliki dampak bagi hidup kita sendiri. Contohnya, dampak dari segi kesehatan. Saat teman-teman sedih, tingkat bahan kimia otak yang disebut opioid meningkat. Peningkatan bahan ini berdampak negatif bagi tubuh. Salah satunya adalah penurutan sistem imun atau kekebalan tubuh dan berpotensi meningkatkan risiko penyakit atau cepat kena penyakit. Nah, habis itu dampaknya lagi kalau kita terus sedih. Kerja otak juga untuk mengatur nafsu makan juga bisa menjadi berantakan bila seseorang sedih terlalu lama. Ternyata ketika kita terus bersedih dan sedih, ada juga dampaknya bagi kesehatan kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cobalah untuk melakukan beberapa aktivitas yang bahkan bisa menyenangkan untuk dapat memulihkan pikiran teman-teman. Contohnya bisa olahraga atau ikut komunitas seperti ini ya, contohnya. Ini salah satu cara yang baik dengan ikut persekutuan ini yang sebelumnya kita merasa sedih karena kita sendiri, tapi ketika kita ikut persekutuan seperti ini, kita bisa punya teman-teman yang baru yang bisa menguatkan kita. Nah, apalagi selanjutnya yang harus kita buang, yaitu jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Mungkin kata penderitaan ini dalam pikiran kita yang muncul saat ini adalah penderitaan yang Allah berikan untuk menguji iman kita. Contohnya seperti Ayub. Namun yang dimaksud oleh pengkhotbah di sini bukan itu. Penderitaan di sini adalah penderitaan yang muncul karena diri kita sendiri. Penderitaan dalam tubuh kita lebih identik dengan sakit penyakit. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena narkoba, alkohol, seks bebas. Itu bisa menimbulkan penderitaan di dalam tubuh kita. Kesedihan dan penderitaan. Kenapa bisa muncul? Karena yang menguasai hidup kita sebenarnya adalah kekhawatiran. Khawatir dengan apa yang dia lihat. Khawatir dengan apa yang dia pakai. Khawatir dengan siapa jodohnya. Pasti di sini ada nggak yang khawatir tentang, waduh jodoh saya nanti siapa ya? Siapa nanti ya yang akan menjadi pasangan saya? Di dalam Matius 6 ayat 7 dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Saya percaya ketika kita khawatir, umur kita tidak bakalan panjang. Malahan ketika kita khawatir, itu bisa membuat kita stres dan ujung-ujungnya gila. Habis gila, ujung-ujungnya meninggal. Umur kita malahan diperpendek. Makanya di dalam hidup ini tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Serahkan semua kepada Tuhan. Dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Buanglah semua kekhawatiran yang ada di dalam hati. Masa masih muda, masih umur di sini palingan nggak ada di sini yang 30-an ya. Masih di bawah 30 ini semua saya percaya. Masa baru belasan tahun udah khawatir tentang hal ini, tentang itu. Masa masih SMP udah khawatir contohnya, ya ampun, sekolah dulu. Masa udah apa ya, semuanya dikhawatirkan. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki kepada kita pada malam ini? Mari kita menikmati hidup kita. Mari kita menikmati masa muda kita bersama dengan Tuhan. Nah, terakhir teman-teman, saya nggak akan lama-lama. Saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa nikmatilah masa mudamu
sebaik-baik mungkin. Silakan turuti apa yang ingin kamu lakukan. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa juga engkau ke pengadilan. Ini juga yang perlu teman-teman perhatikan. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Jangan sampai masa muda kalian hanya dipergunakan dalam hal-hal yang sia-sia saja. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Paulus mengatakan lagi, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jangan sampai karena hanya ingin mengejar uang, mengejar pasangan hidup yang harus sesuai dengan kriteria kalian, itu memperhambat kalian sehingga kalian tidak bisa menikmati masa muda kalian dengan baik dan dengan benar. Nikmatilah masa mudamu selagi ada kesempatan. Di Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakan bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sangat singkat ini, di mana malam ini kami boleh belajar Tuhan. Inilah kami Tuhan, pemuda-pemudi yang ikut persekutuan saat ini Tuhan. Kami masih muda, kami masih punya kekuatan-kekuatan yang baru. Kami masih semangat untuk melaksanakan, untuk melakukan keseharian kami. Kami masih mempunyai kesempatan yang banyak untuk bisa mengejar cita-cita kami. Dan biarlah Tuhan, di masa muda kami ini, kami mau menikmatinya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kemudaan kami dinikmati oleh iblis. Kami nggak mau di masa muda kami hanya bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Tetapi biarlah di masa muda kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah harapan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Kita serahkan kepada host. Oke, amin. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Biarkan menjadi obor dan sulung dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita sehari-hari, dan menjadikan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada saat malam ini yang disampaikan oleh hambanya, yang dimana kita menikmati masa muda kita ini dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang baik, supaya apa yang kita lakukan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita menyenangkan hati Bapa yang di sorga sebagai anak muda. Oke, baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh hambanya kepada saudara kami persilakan. Baik, terima kasih. Baik, masuk kita pada doa syafaat. Bagi yang kawan-kawan yang saudara-saudari yang ingin Pokok doa bisa langsung disampaikan kepada hambanya yang membawa kita dalam doa. Ada dari Kak Solala, Kak Irman. ya Kak. Masih ada lagi? Oke, dari Kak Gusman, doakan dia ya yang sedang menyusun skripsinya. Oke. Baik, masih ada lagi teman-teman lainnya? Iya, itu khusus. Baik, masih ada lagi Kak.
Jangan lupa saudara kita Putri. Ya, yang almarhum tadi ya namanya Putri Deborah Bulele. Kalau dibilang lah doakan aja Putri Bulele aja. Biar Kak simpel. Putri dulu ya. Ya. Baik Kak, masih ada. Kak Irman dari saya. Siapa Kak Indah? Baik. Bentar Kak ya, soalnya nggak hafal namanya. Baru. Ada dari Kak Triaman, ada dari Kak Seindah. Kalau dari Kak Seindah doakan dia yang sedang sakit. Namanya Meiman Hulu. Dan kalau Kak Triaman berdoa buat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan dalam melaksanakan misi Tuhan saat ini. Dan bagi Anton, bagi yang membawakan doa syafaat agar bisa berdoa buat saya untuk bisa tercapai cita-cita yang saya inginkan dan berdoa buat orang tua saya ditinggal di Nias untuk diberikan kesehatan yang baik. Itu aja. Yang tadi bisa saya ulangi Kak, yang tadi semuanya. Soalnya Oke. lupa semua Ya, namanya. boleh. Yang untuk Putri sorry Kak, maaf ya Kak. Ya, enggak apa-apa, Kak. Jadi kita mendoakan yang khusus saudara kita yang almarhum namanya Ya. atas nama Kak Putri. Baru yang Amati Solana yang tentang UAS. Baru Bang Usman yang sedang menyusun skripsi. Baru Kak Indah yang sedang sakit. Baru Kak Triaman yang didoakan untuk pelayanan yang saat ini. Kalau yang Kak Putri tentang cita-cita dan keluarga di kampung, habis itu Kak Solala didoakan saudara Dedi juga yang sedang melayani di rumah sakit. Dan kalau satu lagi si Indah, satu lagi ya doakan aku lagi yang sedang sakit. Iya Kak. Nah jadi yang satu tadi yang sama Kak Seindah itu bukan maksudnya si Meiman Hulu. Meiman Hulu didoakan gitu. Pesan dari Meiman Hulu disampaikan kepada Seindah. oh, jadi atas nama Kak Iman ya. Ya. Oke, dari saudara Sartika, ya, saudara yang terkasih doakan saya semoga cita-cita yang saya inginkan tercapai, khususnya dalam bagian administrasinya. Amin. Baik, itu saja mungkin ya. Apalagi ada lagi ya? Terlalu banyak ya, Kak? Namanya juga baru Kak, baru tahu juga semuanya namanya, jadi masih belum kehafal semua namanya. Gak apa-apa, Kak. Oke, teman-teman, ya kalau misalnya masih ada lagi ya, bisa langsung khusus untuk ketik pendoa nanti ya. Baik, itu aja. Silakan kita masuk dalam doa syafaat. Baik, mari kita semua berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Hingga menyelesaikan ibadah kami dan kami bisa Tuhan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya kebenaran firman-Mu menjadi sulung dalam hidup kami dan terang bagi jalan kami. Bapa di dalam surga, Engkau tahu Tuhan tujuan kami pada malam hari ini. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan Tuhan. Kami tahu Engkau mengetahui semua yang terjadi, tapi kami sangat mengucap syukur, mengucap doa Tuhan atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah keluarga besar kami, pemuda-pemudi Nias bersinar Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau bangkitkanlah kami, teguhkan iman kami Tuhan. Tuhan, kami mohon, buatlah pemuda-pemudi kami ini Tuhan, menjadi pemuda yang tumbuh dalam jiwa-jiwa baru Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, pelayanan-Mu dan kami semua pemuda-pemudi-Mu. Kiranya kami bisa Tuhan, membawa terang Tuhan dalam sekeliling kami. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, secara khusus buat almarhum Kak Putri Tuhan
di mana ia telah meninggalkan kami semua. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau terimalah dia di sisi-Mu Tuhan, dan ampunilah segala dosa-dosanya. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarganya. Engkau berkatilah keluarganya, beri kekuatan dan kesehatan kepada keluarganya, beri ketabahan serta penghiburan yang tak terbatas Tuhan dari Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau punya tujuan hidup ke depan Tuhan. Engkau punya rancangan yang indah buat keluarganya. Ya Tuhan, berkatilah keluarganya. Sertai Tuhan keluarganya, beri kedamaian Tuhan dalam keluarganya. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami juga. Kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu, buat pelayanan-Mu yang saat ini telah bersedia Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Kiranya Engkau pakailah mereka. Engkau bangkitkanlah mereka, Engkau teguhkan iman kepercayaan mereka Tuhan. Engkau jadikanlah mereka garam dan terang dunia-Mu, untuk bisa dipakai Tuhan, untuk bisa dipakai untuk ke depan Tuhan. Tuhan, jadikanlah mereka hamba yang takut akan Tuhan, dan semakin gentar Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Bapa dalam surga. Tuhan Yesus, secara lepas pribadi juga, kami berdoa buat saudara kami yang sakit Tuhan. Kami mohon Engkau jamalah penyakitnya. Engkau sembuhkanlah dia Tuhan, angkatlah penyakitnya. Kami percaya bahwa Engkaulah dokter di segala dokter Tuhan. Tidak ada yang bisa Tuhan. Tuhan, kami percaya. Kami berdoa juga buat saudara kami yang saat ini Tuhan mengalami putus asa. Kami mohon Tuhan, Engkau semangatilah mereka. Engkau berikan semangat baru Tuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib buat di mereka yang berputus asa Tuhan. Kami mohon Tuhan, curahkanlah urapan Roh Kudus-Mu yang memberi mereka semangat Tuhan. Tuhan Yesus, kehidupan kami percaya juga bahwa Engkau sanggup Tuhan. Saat kami berdoa buat saudara kami yang menyusun skripsi Tuhan, kiranya Engkau lancarkanlah Tuhan segala urusannya. Engkau permudahkanlah semuanya Tuhan. Engkau jauhkanlah dia dari segala halangan. Engkau berikanlah selalu dia kesehatan Tuhan Yesus. Kami mohon Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami Tuhan yang berada di perantauan, khususnya Kak Agnes Tuhan yang punya cita-cita Tuhan. Engkau berkatilah cita-citanya Tuhan. Engkau penuhilah dia Tuhan dengan semangat dan jangan putus asa Tuhan. Untuk keluarga yang ditinggalkan di kampungnya Tuhan, Engkau berkatilah keluarganya. Jauhkanlah keluarganya dari segala mara bahaya malapetaka Tuhan. Kau lindungilah keluarganya, beri kekuatan kesehatan Tuhan, serta damaian di dalam keluarga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara kami Sartika Tuhan, yang punya cita-cita di bagian administrasinya. Engkau sertailah cita-citanya Tuhan. Engkau berkatilah dia. Engkau tuntunlah dia terus Tuhan. Untuk terus berpegang Tuhan. Mempunyai komitmen. Tuhan, jamalah dia. Jamalah segala urusan. Segala yang ia laksanakan Tuhan. Kiranya sesuai dengan kehendak Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus, lepas pribadi juga kami berdoa buat saudara-saudara kami. Tuhan, yang saya tidak bisa sebut, berikanlah penghiburan kepada mereka. Engkau sertailah mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon juga buat negara kami Tuhan. Berkatilah pemimpin kami. Teguhkan iman kepercayaan pemimpin kami Tuhan. Agar mereka bisa membawa bangsa ini Tuhan ke jalan yang benar. Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Untuk terus berjalan di dalam nama-Mu. Untuk terus berjalan Tuhan dan membawa bangsa ini ke lebih yang maju Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tak luput dari segala dosa, dari segala kesalahan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami Tuhan, seperti Engkau
seperti Bapa mengasihi anak-anaknya. Kami percaya Tuhan bahwa pengampunan akan selalu ada di dalam-Mu Tuhan, dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kiranya kami menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami. Ada banyak permohonan yang kami minta Tuhan, tapi hanya sebagian yang bisa kami ucapkan Tuhan. Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pada malam hari ini Tuhan, kami bisa menjadi berkat Tuhan. Kami percaya kami hidup dalam berkat, kami hidup dalam hidup sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kehidupan kami pada malam hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Janganlah kehendak kami yang terjadi Tuhan, tapi biarlah kehendak Bapa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Udah Kak? Amin. Amin. Kak, maaf ya, tadi nggak sebutin namanya semua, soalnya nggak ingat. Nggak apa-apa, Kak. Baik, kita akan sudah hostnya. Melihat host. Oke, terima kasih doa syafaat yang disampaikan oleh hambanya. Pada saat ini kita masuk dalam acara yang mengenai tanggapan atau kesaksian. Mana tahu ada saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang ingin menanggapi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tadi, atau berupa tanggapan untuk membangun grup pemuda-pemudi Nias yang bersinar saat ini, atau juga dia ingin bersaksi dia sudah menerima berkat Tuhan ataupun keajaiban-keajaiban yang dia alami selama ini. Dia ingin menceritakan kepada kita untuk membangun iman kita. Buat saudaraku yang terkasih, dipersilakan bila ada. Oke, Ibu Pendeta Seindahia mewakili. Oke, maaf sekali, saya mau nanya dulu buat hambanya. Aduh, Yesus. Tadi tema kita apa ya? Nggak sempat dengar tadi. Menikmati masa muda, itu tema kita pada malam hari ini. Menikmati masa muda. Makasih Om, makasih. Iya, Terima kasih, Nak. Pak. Baik, terima kasih sekali lagi ya buat Pak Jainal. Maksudnya kayak Jainal yang udah menjawab ya pertanyaan saya. Oke, saya hanya sedikit menambah ya, menikmati masa hidup. Masa muda. Itu luar biasa tuh. Oh, masa muda, hidup. sorry. Maafkan. Menikmati masa muda ya. Itu sangat luar biasa. Ya, yang disampaikan hambanya itu sangat-sangat terberkati dalam diri saya sendiri ya. Dan saya percaya bukan hanya saya yang terberkati, kita semua yang hadir pada hari ini juga, pada malam ini terberkati banget ya. Amin. Yang saya tangkap poin-poin yang saya tangkap tadi ya, bahwa di dalam kehidupan kita, masa muda kita tidak mudah ataupun tidak gampang menyerah gitu ya. Apalagi kita udah mudi, sedikit-sedikit nyerah, sedikit nangis, sedikit-sedikit kita udah melampiaskan ke suatu yang tidak berkehendak banget gitu. Nah, jadi kita di masa muda kita ini yang kita bangun itu adalah jiwa kita kepada Tuhan ya. Kita bangun, kita kalau dibilang lahir baru. Nah, kalau lahir baru bukan berarti lahir lagi dari rahim ya, bukan. Tapi lahir baru itu ya lahir membangun hidupnya ya, yaitu meninggalkan masa lalunya di mana dia ya
yang tidak percaya pada Tuhan jadi percaya pada Tuhan. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Itu sangat memberkati sekali ya dalam kehidupan saya mempunyai pelajaran banget dalam diri saya ya. Jadi buat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan tadi, sorry saya nggak tahu namanya, lupa. Saya hanya bilang kepada hambanya sangat-sangat terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah memberkati saya dan teman-teman lainnya. Kita semua ya hanya bisa bilang pada diri kita itu adalah laskar Kristus ya. Kita adalah laskar Kristus, bukan adalah pengikut iblis ya. Kita itu bukan teman iblis. Kita bukan searah dengan iblis ataupun searah dengan bisik-bisikan yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kadang kita itu suka ya anak muda itu kalau lagi sedang memiliki masa mudanya galau. Nah, jadi pasti aja ada pikirannya itu melakukan hal yang tidak ya, pasti kan kayak gitu. Jadi dia melakukan ya itu bukan sesuai dengan hatinya, karena tadinya itu dia mendengar suara bisik-bisikan ya. Mungkin kita semua sudah merasakan ya, bukan hanya saya yang merasakan, tapi kita semua bisa merasakan. Kita sudah merasakan. Kita kalau lagi sedang galau, sedang lagi patah hati atau sedang lagi banyak masalah ya di masa muda kita bingung mau ngapain, tiba-tiba ada roh jahat ya berbisik kepada kita, lakukan ini, lakukan itu, menangislah dan ambil ini, ambil itu, ya bisa aja jadi kita kayak bunuh diri. Nah, itu dia yang saya simpulkannya, yang saya ambil dalam khotbah saudara tadi ya, yang sangat luar biasa. Dengan itu saya akhiri kita, sapa kita dengan bahasa rohani kita. Salam Tuhan Yesus berkati. Halo. Halo. Shalom. Shalom, shalom. Salam alaikum. Angkat dewa, Bang. Bang Edison. Kamu mati nih. Saya bang nota apa tuh abu bang nota ada bawa liu keluar. Ibu Agnes yang lebih dia. Ibu. Oh, Ya, ada apa dengan saya? Kenapa? Ibu masih keadaan sehat, Bu? Nota. Ya, karena ibu kita yang itu adik 35 di sini yang perhatian sama Ibu Agnes hanya nota 5 tahun. Halo, karena Guys, ibu. kita jangan keluar dalam pembahasan kita ya. Ayo Kak Edison, saksikan masa muda kakak. Kita jangan apa tuh abu ibu waile milawai zabul lading senan wa. Ya, masa muda kita membakar-bakar. Teman-teman, fokus kepada khotbah tadi ya. Oke guys, baik, saya akan mau menanggapi atau malam ini sangat-sangat terberkati ya, dimana tadi tema firman Tuhan menikmati masa muda ya. Bagaimana cara kita untuk menikmati masa muda kita, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik ya. Mungkin banyak hal anak-anak muda di luar sana yang terjerumus dalam pergaulan bebas, yaitu pergaulan seks, minuman keras, perokok, minum narkoba dan entar ya, pengkhotbah pasal 11 ayat 9, entar ya, hanya lagi asli. Bersukarialah hai pemuda dalam keadaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan ya. Kita bersyukur anak-anak pemuda-pemudi Nias saat ini sudah bisa melayani Tuhan, sudah mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kita lihat anak-anak muda di luar sana ya, banyak hal yang mereka lakukan. Kalau nggak ke mall, jalan-jalan, yang penting
mereka itu menikmati masa muda untuk memboros, masih dalam tahap-tahap dalam naungan orang tua gitu. Orang tua yang membiayai mereka, tapi mereka berfoya-foya. Ya, bersyukur pada malam hari ini kita diingatkan menikmati masa muda. Ya, buat teman-teman semuanya, marilah kita menikmati masa muda kita, menjauhkan diri kita kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, ada masa muda ini masa yang berapi-api ya. Masa muda ini masa yang berapi-api. Banyak hal yang kita tidak inginkan. Ya, banyak apa tuh? Kalau kita turutin isi hati kita ya. Kalau iblis mau mengingatkan kita lakukan ini, yaitu tergantung dari diri kita. Tergantung dari diri kita, yaitu kalau kita kuat, kalau kita tidak menuruti keinginan kita, yaitu tergantung dari diri kita. Karena anak-anak muda sekarang banyak terjerumus di hal-hal yang tidak baik. Oke, itu saja pada malam hari ini. Terima kasih buat hambanya yang telah mengingatkan kembali kita menikmati masa muda, sangat-sangat terberkati. Thank you. Thank you, Mbak Zainal. Thank you ya. Iya, Pak Pendeta. Berkati. Thank you, Pak Zainal. Thank you, thank you. Iya, Pak Ezra. Thank you juga. Baik teman-teman, masih ada lagi kak tanggapan ataupun kasih sharing-sharing pada malam hari ini. Silahkan. Shalom. Salam damai. Shalom. Iya. Maaf ya, saya baru join tadi ya. Ya Kak. Maaf ya, saya baru join. Ya nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Teman-teman percaya nggak kalau kita ini masih muda nggak? Maksud saya, Gimana keadaan? maksud saya, umur muda itu sampai umur berapa sih? 70 sampai 80. Nah, 70 sampai Dari 70 sampai 80. halo? 12 sampai 30 tahun. 70 sampai 80 itu sudah tua, itu mau meninggal dunia itu sama lo. Saya umur muda itu sampai umur berapa sih? Iya, iya. Jadi maksudnya Satu kalau umur muda itu dimulai dari umur muda itu dimulai dari 10 tahun sampai 30 tahun. Maksud saya, di atas dari 30 itu dimulai dari Matikan yang satu sama ibu itu. jadi di atas dari 30 tahun itu sudah mau jadi bapak-bapak. Ya. Nah, teman-teman, dewasa itu apa, masa muda itu adalah masa yang baik sebenarnya. Masa dimana kita harus berusaha, harus berjuang, enggak, harus berlatih, harus menjunjung tinggi, harus meraih, enggak, semuanya harus dan harus. Ya, betul sekali. Nah, kalau dari saya, masa muda itu adalah masa kesempatan yang baik. Karena
Kalau sudah tua, kesempatannya nggak ada lagi. Kalau sudah tua kan kesempatannya tinggal menikmati apa yang kita lakukan dari muda, tinggal kita nikmati di masa tua. Namina awi tamedi haluda berusaha dan berjuang sampai selesai, sampai kita bisa meraih pergumulan kita, apa maksudnya pekerjaan kita, hingga nanti di masa tua kita menikmati kembali kakek dan nenek. Nah, ini makanya saya bilang masa muda itu adalah masa kesempatan yang baik. Nah, coba teman-teman baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9. 19. Nes, bisa nggak kamu baca, Nes? Kak, saya nggak lagi di rumah. Mazmur pasal, Saya nggak lagi di rumah. Mazmur pasal 119. Yang lain mungkin bisa bantu Kak Damai. Saya nggak lagi di rumah soalnya. Mazmur pasal 119 ayat 9. Oke, dari saya Mazmur 119 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagus nggak firman Tuhan ini, saudara? Haleluya, sungguh luar biasa. Bagus nggak? Menurut teman-teman semua bagus nggak firman Tuhan? Hah? Sangat memberkati. Semua ayat Alkitab bagus semua, Pak. Memberkati. Iya. Semua ayat Alkitab bagus semua. Tapi kan ya, maksud saya dulu bagus ini dulu. Ada yang pahit. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya ini firman Tuhan ini bagus banget. Ya. Semua firman Tuhan bagus. Bukan dalam arti saya harus bilang firman Tuhan nggak bagus semua. Bagus. Kan firman Tuhan. Tapi maksud saya ini juga bagus, ini bagus, salah satunya bagus. Nah, jadi dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi biar kita tetap bersih kelakuannya di masa muda, ya harus dijaga dengan sesuai firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya. Ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan harus diikuti. Jadilah teladan firman Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang baik di masa muda. Gitu teman-teman. Jadi menikmati masa muda itu menikmati masa-masa kesempatan yang baik. Masa-masa yang baik. Karena di masa muda banyak kesempatan. Nah, jadi jangan juga pergunakan kesempatan yang dalam hal negatif. Oh, saya masih muda. Dan juga jangan sia-siakan waktu. Oh, saya masih muda, masih panjang kok umurku. Kita nggak tahu kapan kan. Sama seperti tadi ke Kak Putri kan. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Jadi kalau waktunya Tuhan, kita nggak ada persiapan, sia-sialah masa muda kita. Ya, jadi masa muda itu masa Tuhan. Itu aja kuncinya dari kita. Jadi harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan diikuti dan dituruti supaya kita tetap bersih di hadapan Tuhan, tidak cacat dan tidak keliru. Oke, mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Dari saya kuncinya cuma satu, masa muda dalam masa kesempatan yang baik. Terima kasih. Terima kasih Kakak Damai. Sangat luar biasa ya. Kalau Kak Damai masukkan pendapat ini sangat-sangat gimana gitu. Siap. Oke,
Langsung saja, masih adakah lagi teman-teman ya yang mau bentar. Oke, baik, masih ada lagi yang perlu ditanggapin ya. Ada lagi yang harus bertanya atau kesaksian gitu. Ada yang baru bergabung lah, yang baru bergabung. Ya, mungkin yang baru bergabung ya kali mungkin bisa memberikan tanggapan atau seperti apa ya. Mungkin dari saudara si Kak Ivan, bisa Kak Ivan? Maksudnya Kak Ivan. Silakan Kak Ivan. Aku salah nama. Oke, salam semua saudara. Salam. Kebetulan Saya juga kan kameranya Kak. Oke, luar biasa. Anda tuh memang selalu cakep ya. Bukan. Nyalakan mikrofonnya. kebetulan saya baru bergabung. Halo. Gila, oh. Satu kalau Oke, nama Kak Edison. Noah. Oke, lanjut. Ya, kebetulan kita baru bergabung, jadi mohon kerjasamanya. Saya juga baru ditambahkan dalam grup. Itu pun belum dalam grup. Jadi soal tanggapan saya belum sempat tadi mengikuti itu yang firman Tuhan. Maaf sebelumnya. Iya, gak apa-apa Kak, silakan. Oke ya, mungkin aku menyampaikan sesuatu ya dengan firman Tuhan kita tadi yang sesuai dengan tema di masa hidup ya teman-teman ya, atau di masa muda. Menikmati masa muda. Menikmati masa muda. Aku ini udah tua, lupa. Tapi kalau firman Tuhan nggak akan lupa. Haleluya. Ya, Kak Evan mungkin mempunyai mau berpendapat kali ya tentang firman Tuhan yang diterima pada malam hari ini. Iya, topik tadi menikmati masa muda ya. Iya. Soalnya sih saat tadi saya nggak sempat gabung dalam firman Tuhan, tapi setidaknya yang topik menikmati masa muda itu ya gimana kita harus berbuat yang baik selagi masih muda, karena di saat kita lewat usia nanti mungkin tak ada lagi yang namanya masa muda ya. Jadi dipergunakan masa muda sewaktu masih bisa, gitu aja. Haleluya, sangat luar biasa. Terima kasih Kak Evan. Ya, Oke, baik bagi teman-teman lagi ada yang mau bersaksi menambahkan bagaimana pendapat tanggapan saudara-saudari ya tentang firman Tuhan ya, mungkin sharing-sharing ya biar kita juga sharing-sharing lah, belajar lah ya, biar kita juga lebih dalam pemahamannya gitu. Jadi kita yang hadir pada malam hari ini tidak hanya sekedar mendengar ya, bukan juga tidak sekedar hadir aja atau menampakkan wajahnya aja atau melihat cewek-cewek atau cowok-cowok ganteng cantik di dalam ini gitu ya. Haleluya. Iya kayak Desan. Oke, Yesus. Mungkin kalau mereka ya kalau tidak ada juga sih ya, kalau tidak ada kita bisa masuk dalam doa penutup dan setelah itu kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Oke. Udah habis tanggapan atau kesaksiannya? Shalom. Yo, shalom. Halo. Ya.
Oke, buat saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lanjutkan acara kita yaitu pengumuman kepada petugas. Apakah ada pengumuman? Udah disampaikan tadi, Dek. Oke. Kita masuk sekarang dalam doa berkat. Tapi sebelum doa berkat tadi udah disampaikan oleh Kakak Tri, teman-teman semua yang udah bergabung dalam ibadah kita pada saat malam ini diharap buka kamera karena katanya tadi foto bareng. Buka kamera soalnya foto bareng. Aku mau kena. Aman Bukai kamu itu kayak mulai rezeki punya bangsa mati. Sekali lagi buat saudaraku yang terkasih yang udah bergabung di ibadah pada saat malam ini diharap buka kamera karena kata Kakak Tri tadi foto bareng, berfoto. Oke, thank you. Iya. Bang Zainal, pasang kaya. Bang Ezra topimu itu Baru bangun. kasih di belakang. Edi kan aku kayak di dalam asrama. Kepada Kak Triaman, udahkah atau masih belum? Sudah, oke. Langsung aja ya Kak Sartika, kita masuk dalam doa penutup, setelah itu kita akan masuk dalam pengumuman berikutnya. Oke, kata Kak Triaman sudah. Sekarang kita masuk dalam doa berkat. Kepada hambanya kami persilakan. Kak, siapa tadi yang menyampaikan firman Tuhan? Tolong bawa kita dalam doa. Ya, Saudara Yanto dipersilakan. Ya, kita berdoa ya. Doa berkat ya. Iya. Ya, sambil sama doa penutup kita. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan yang sungguh indah dan yang sungguh luar biasa pada malam ini Tuhan. Banyak hal-hal yang boleh kami pelajari di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau terus pakai kami untuk menjadi alat-Mu, untuk bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam ini. Dan kiranya juga Engkau senantiasa selalu memberkati kami. Dan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri persekutuan ini. Dan biarlah apa yang telah kami bincang-bincang tadi tidak menjadi sia-sia, melainkan terus bisa menjadi pelita dan terang bagi jalan kami Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih ya pelayan ya yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih sekali.